Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Kota berekor domba di Pulau Domba Berdarah diserang oleh klan iblis. Untuk menutupi terobosan tentara, penyihir dari kota domba ekor meninggal di tempat. Para jenderal iblis dan pion dari kota ekor domba melarikan diri ke kota tanduk domba karena malu. Menghadapi berita ini, meskipun Zhu Hengyu tidak mau, dia harus berangkat ke Pulau Kambing Darah. Mengambil keuntungan dari malam itu, Zhu Hengyu kembali ke kota Gito sepanjang jalan. Melihat sekeliling, kota Gietoran penuh sesak. Setiap rumah penuh dengan orang. Bahkan di atas meja dan di bawah meja ada pion dan penghuni. Di medan perang yang runtuh, Anda harus tinggal di rumah di malam hari. Rumah itu diukir dengan pola sihir dan menahan roh-roh jahat yang sangat. Tanpa perlindungan rumah dan Magewev, biarawan itu tidak bisa tinggal di luar untuk waktu yang lama. Roh-roh jahat di medan perang akan sangat intens di malam hari. Selain itu, seiring berjalannya waktu, roh jahat akan menjadi semakin kuat. Karena itu, setiap kali Zhu Hengyu masuk dan keluar Gietoran, ia harus bergegas larut malam. Pada saat ini, tentara iblis tidak akan pernah lari keluar. Suasana suram di malam hari bukanlah sesuatu yang bisa ditangkal oleh prajurit biasa. Karena itu, selama sudah larut malam, Anda bisa bebas masuk dan keluar. Tidak akan menderita intersepsi dan serangan apapun. Sepanjang perjalanan kembali ke Gietoran, Zhu Hengyu bergegas ke barak tembok kota untuk pertama kalinya. Dari pandangan sekilas, semua pion memasuki tidur nyenyak. 3.600 penjaga iblis, semuanya di barak di bawah tembok kota, tertidur lelap. Melihat noda darah merah di baju besi mereka, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Jelas, masing-masing dari mereka menerima satu set baju besi lembut Dragon Scale. Dia juga membawa senjata roket berujung 3 di tangannya. Tapi di luar tubuh mereka, mereka tidak memakai baju besi ringan platinum. Dan yang paling penting, tidak ada perisai Senro yang menutupi Zhu Hengyu di luar tubuh sihir mereka. Karena itu, 3.600 penjaga iblis semuanya ditutupi dengan bekas luka. Beberapa beku bahkan lumpuh. Untungnya, jika Anda perhatikan dengan seksama, tidak ada tempat tidur kosong. Karena itu, untuk saat ini, seharusnya tidak ada tentara yang terbunuh dalam pertempuran. Antara pengamatan Zhu Hengyu. Setelah mengetahui kembalinya Zhu Hengyu, Zhang Kui Mo Shuai datang untuk pertama kalinya. Begitu mereka bertemu, Zhang Kui dan Mo Shuai dengan bersalah berkata, "Maaf, saya telah menjaga tembok kota setiap hari, tapi saya masih membiarkan Tian Mo berjaga, dan kehilangan 17 orang. Mendengar kata-kata Zhang Kui, Zhu Hengyu tidak bisa tidak terkejut. "Saya tidak pernah berpikir bahwa Demon Surgawi dijaga, dan itu masih hilang." Melihat penyesalan Zhu Hengyu, Zhang Kui Mo Shuai tersenyum pahit, "Jika bukan karena serangan utama klan iblis di kota Yang Wei, kerugian kita hanya akan lebih besar." Mengangguk dengan jelas. Meskipun Zhu Hengyu sangat sedih tentang kematian 17 pengawal iblis. Tapi perangnya begini, bagaimana bisa tidak membunuh orang? Tidak ada gunanya untuk menyesal atau mengasihani. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana cara menghindari lebih banyak kerusakan. Mengambil nafas panjang, Zhu Hengyu berkata, "Bagaimanapun, tolong minta Mo Shuai untuk membantu menaikkan setumpuk baju besi ringan platinum, harganya mudah untuk dikatakan." Tidak mengherankan, pasukan iblis akan segera dibunuh, sesegera mungkin. Menghadapi permintaan Zhu Hengyu, Zhang Kui Mo Shuai mengangguk dengan serius dan berkata, "Saya sudah menghubungi Anda sejak lama, tetapi Anda juga tahu bahwa saya tidak memiliki batu ajaib di tangan, dan tidak mudah untuk merebutnya." Mengangguk dengan penuh semangat, Zhu Hengyu berkata, "Aku punya batu energi magis, tolong lakukan sesegera mungkin." Menghadapi permintaan Zhu Hengyu, Zhang Kui Mo Shuai tidak banyak bicara. Segera, di bawah naungan Zhang Kui dan Mo Shuai, Zhu Hengyu memperoleh 3.300 set baju besi ringan platinum. Dan untuk pertama kalinya, saya menyerahkan 3.300 pengawal setan surgawi dan mengenakannya. Setelah transaksi selesai, setan akan berbalik dan meninggalkan barak. Melihat semua orang pergi, Zhu Hengyu menyipitkan matanya sedikit. Meskipun dia ingin segera mengumpulkan iblis-iblis ini, Zhu Hengyu juga tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru merekrut tanpa mengetahui detailnya. Untungnya, meskipun Zhu Hengyu tidak begitu jelas dan mengerti dengan baik, Su Ziyun dan Su Xiaowan sudah sangat mengenal mereka sejak saat ini. Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu menyerahkan 54 pil emas yang menabrak rintangan yang dibawa saat ini, yang terbuat dari 6 kristal emas, kepada Su Ziyun. Su Ziyun maju untuk merekrut iblis-iblis itu. Dengan kehancuran kota ekor domba, di bawah kedok setan tampan, semua monster dari kota ekor domba melarikan diri ke kota tanduk domba. Saat ini, jumlah iblis yang melarikan diri ke Gietoran telah mencapai lebih dari 100 anggota.
Karena itu, dengan penghalang emas di tangan, Zhu Hengyu tidak khawatir dia tidak akan bisa merekrut orang. Sebelum perubahan, Zhu Hengyu pasti akan pergi dan merekrut iblis-iblis ini. Setan tirani seperti itu, Zhu Hengyu pasti akan menggenggam tangannya sendiri. Tapi sekarang, Zhu Hengyu tidak memiliki pemikiran seperti itu. Setan-setan ini akan menjadi lebih kuat, dan mereka hanya akan menjadi setan. Dibandingkan dengan Legiun Penyucian, yang juga memiliki kekuatan api penyucian dan kekuatan Shenrou. Tidak ada sama sekali. Khusus dipilih oleh Zhu Hengyu, keluarga elit 18 Li. Itu harapan untuk melampaui nenek moyang mereka, tuan pertama dari klan domba iblis, keberadaan iblis api penyucian. Dengan Legiun Purgatory dan 18 Purgatory Masters, kontrol Zhu Hengyu terhadap setan-setan ini akan lemah. Bagaimanapun, energi manusia terbatas. Tidak mungkin bagi Zhu Hengyu untuk menutupi semuanya dalam segala hal. Karena dia tidak bisa menangkapnya, dia hanya bisa membiarkan orang lain menangkapnya. Dan orang ini adalah Su Ziyun. Su Ziyun tidak hanya berbakat dan berbakat, tetapi juga cerdas dan unggul dalam Iki. Dapat dikatakan memiliki pergelangan tangan, kemampuan dan kemampuan. Menempatkan masalah ini pada Su Ziyun, Zhu Hengyu tidak perlu khawatir sama sekali. Zhu Hengyu percaya bahwa Su Ziyun tidak akan pernah lebih buruk daripada Zhu Hengyu-nya. Su Ziyun sangat gembira dengan 54 penghalang emas yang diserahkan oleh Zhu Hengyu. Dengan 27 setan anggota sebelumnya, kali ini, di bawah perintah Su Ziyun, akan ada 81 setan anggota penuh. Anda tahu, sebagian besar ahli sihir, tetapi tidak mengendalikan begitu banyak jenderal sihir. Dan 1000 komandan di daerah lain sudah memiliki begitu banyak orang kuat. Bagaimana bisa Su Ziyun tidak bersemangat? Su Ziyun tidak mengecewakan Zhu Hengyu. Hanya dalam 3 hari, ia memilih 54 dari lebih dari 100 tuan iblis dan merekrut mereka. Perlu disebutkan, 81 jenderal anggota ini tidak dikompilasi secara terpisah. Sebenarnya, 81 jenderal iblis ini terintegrasi dengan Heavenly Demon Guard. Tugas mereka adalah menjaga di samping Heavenly Demon Guard. Ketika Elang, klan iblis dari klan iblis mulai berdampak pada kepala kota. Mereka harus berdiri dan bertemu setan elang. Dalam hal apapun, lawan tidak boleh diberi kesempatan untuk melukai penjaga setan langit. Di minggu berikutnya, Gietoran tenang dan tenang. Pasukan klan iblis tidak datang untuk melakukan kejahatan. Menghadapi adegan ini, Zhang Kui Mosuai dan Zhu Hengyu semua bingung. Anda tahu, setelah jatuhnya kota Yang Wei, hanya kota terpencil kota Yang Jiao yang tersisa di seluruh pulau Yang Jiao. Selama kota Gietoran ditangkap, seluruh pulau Gitohon benar-benar ditempati oleh klan iblis. Tapi apa yang Zhu Hengyu dan Zhang Kui Mosuai harapkan tidak. Setelah merebut kota Yang Wei, pasukan iblis menghentikan serangan. Menghadapi ini, Zhang Kui Mosuai mengirim banyak kumpulan penjaga ke klan iblis untuk diselidiki. Setelah diselidiki, berita itu cepat menyebar. Pasukan iblis jelas tahu bahwa Gietoran adalah tulang yang tangguh. Pasukan klan iblis tidak menyerang Gietoran, tetapi melingkari bukannya menyerang. Setelah mengabaikan Gietoran, pasukan ras iblis menyeberangi Pulau Gitohon dan melancarkan serangan gila ke pulau-pulau yang berdekatan dengan Pulau Gitohon. Jelas, komandan pasukan iblis jelas merupakan goresan tua. Tujuan mereka sederhana. Ini adalah Pulau Gietoran dan Gietoran yang terisolasi. Suatu ketika pasukan klan iblis menangkap pulau tetangga Pulau Yang Jiao. Kemudian jalur pasokan Gietoran benar-benar terputus. Pada saat itu, pulau yang terpencil di luar negeri, dan jalur suplai benar-benar terputus. Bahkan jika Gietoran lebih kuat, apa yang bisa dilakukannya? Kantuk juga bisa menjebak mereka sampai mati. Zhang Kui Mosuai cemas. Di kota Gietoran, ada lebih dari 100.000 pasukan yang ditempatkan. Jika persediaan terputus, bahkan jika Anda lapar, Anda dapat membuatnya kelaparan sampai mati. Menghadapi adegan ini, Departemen Militer Demon Ship juga sangat cemas. Dalam situasi saat ini, militer hanya memiliki 2 pilihan. Opsi pertama adalah terus mempertahankan Gietoran, dan segera mengirim lebih banyak pasukan, memperkuat Gietoran, dan memulihkan Gietoran. Dengan cara ini, kedua kota bisa menjadi tanduk dan saling membantu. Namun, jelas bahwa Kementerian Urusan Militer tidak dapat memobilisasi pasukan yang cukup untuk mendukung Gietoran saat ini, dan tidak memiliki kemampuan untuk merebut kembali kota kambing. Karena itu, satu-satunya opsi yang dapat dipilih militer adalah opsi kedua. Opsi kedua sangat sederhana, yaitu menyerah Gietoran dan Gietoran. Zhang Kui Mosuai, yang memimpin pasukan, pindah ke pulau tetangga Pulau Yang Jiao. Akibatnya, krisis di pulau-pulau tetangga Pulau Gietoran terselesaikan dengan sendirinya. Zhang Kui Mosuai dan tentaranya juga keluar dari bahaya. Tapi itu sangat. Gietoran telah jatuh sepenuhnya. Menghadapi situasi saat ini, jika Departemen Militer tidak bodoh, pasti akan memilih opsi kedua. Bagaimanapun, mereka tidak dapat memahami alasan mengapa orang kehilangan tanah mereka dan orang-orang kehilangan tanah mereka. Tetapi pada kenyataannya, adalah masalah lain untuk mengetahui apakah Anda tahu atau tidak dapat melakukannya.
Ada alasan kuat mengapa Departemen Militer menolak meninggalkan Gietoren. Di Pulau Gitos, di ngarai di belakang Gietoren, ada deposit batu ajaib raksasa. Meskipun untuk sementara waktu itu masih zona perang, dan kondisinya tidak memungkinkan penambangan, tetapi bagaimanapun juga itu adalah deposit batu ajaib raksasa. Setelah ditambang, itu jelas merupakan kekayaan astronomi. Dan sebagai deposit batu energi magis dapat dipadatkan tanpa batas waktu, tidak habis-habisnya dan tidak habis-habisnya. Di mana-mana adalah pulau terompet meskipun Departemen Militer tidak menatap mata. Tapi deposit mineral energi magis raksasa sulit bagi Departemen Militer untuk menyerah. Tapi sekarang, orang-orang besar di Departemen Militer juga sangat jelas. Bahkan jika mereka tidak tahan, mereka ditakdirkan untuk kehilangannya. Dalam hal ini, mengapa harus ada begitu banyak tentara dan jenderal sia-sia? Setelah setengah bulan, Departemen Militer akhirnya mengeluarkan perintah militer. Zhang Kui dan Mo Xuai, memimpin 100.000 pasukannya, dievakuasi dari Pulau Klau. Cepatlah ke pulau-pulau tetangga untuk bersama-sama melawan invasi pasukan iblis. Runtuhnya Gietoren sudah menjadi fakta yang tidak bisa diubah. Tetapi bagaimanapun juga iblis tidak dapat diizinkan untuk terus menduduki lebih banyak pulau. Setiap kali suku iblis menangkap sebuah pulau, ruang hidup suku iblis itu sedikit lebih kecil. Jika Anda tidak ingin menghancurkan Demon Ship sepenuhnya, Anda harus menahan serangan gila dari Demon Rache. Segera, serangkaian perintah militer dikeluarkan satu demi satu. Para jenderal di semua tingkatan menerima pesanan dan bersiap untuk pergi. Tetapi dengan berlalunya waktu hari demi hari, di pihak Zhu Hengyu, dia belum menerima perintah dari Departemen Militer. Anda tahu, Zhu Hengyu mengenakan tubuh yang berdosa. Menurut komando militer, ia harus ditempatkan di Gietoren dan menjaga Gietoren dalam 6 tahun ke depan. Kecuali perintah militer dikeluarkan, Zhu Hengyu tidak bisa pergi tanpa izin. Begitu dia pergi tanpa izin, perintah disiplinernya akan berlipat ganda. Menghadapi adegan ini, Zhang Kui dan Mo Xuai juga ingin Zhu Hengyu. Tanpa pembukaan Zhu Hengyu, Zhang Kui Mo Xuai menulis 3 surat berturut-turut menanyakan tentang pesanan Zhu Hengyu. Namun, ada 3 surat berturut-turut, tetapi tidak ada jawaban yang diterima. Menghadapi ini, Zhu Hengyu hanya bisa mengejek. Perintah Zhu Hengyu telah ditekan oleh Liu Feng Mo Xuai. Zhang Kui Mo Xuai telah menulis 3 surat berturut-turut, dan itu pasti jatuh ke tangan Liu Feng Mo Xuai. Di masa depan, bahkan jika Departemen Militer menyelidiki, Liu Feng Mo Xuai tidak akan takut. Bahkan, perintah Zhu Hengyu telah dikirim, dan Departemen Militer memiliki catatan. Namun, Beku yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan pesanan Zhu Hengyu mengalami kecelakaan di laut, dan gagal mencapai Pulau Yang Jiao, dia juga tidak dapat mengirimkan pesanan ke Zhu Hengyu. Adapun 3 buku Zhang Kui Mo Xuai, Liu Feng Mo Xuai dapat sepenuhnya menyimpulkan bahwa dia tidak tahu dan tidak melihatnya. Adapun 3 surat itu pasti sudah dibakar, tidak ada bukti kematian. Bahkan jika militer mencurigai Liu Feng tidak takut. Sebagai seorang pesulap, ia nyaris tanpa rasa takut. Paling-paling, berikan dia sedikit uang dan kurangi dia sedikit jasa militer. Liu Feng Mo Xuai mungkin takut akan hal ini. Sebaliknya, Liu Feng Mo Xuai lebih takut pada Zhu Hengyu. Bagaimanapun, dia tidak akan pernah membiarkan Zhu Hengyu kembali hidup-hidup. Jika tidak, begitu Zhu Hengyu dipromosikan menjadi Mo Xuai, keluarga Liu mereka seharusnya tidak beruntung. Menggigit giginya, meskipun Zhu Hengyu telah mempelajari segalanya, dia tidak berdaya karena dia tidak punya bukti sama sekali. Bahkan jika dia memiliki bukti, Liu Feng Mo Xuai tidak bisa menahannya. Yang disebut tingkat pertama Universitas Guanda menewaskan orang, inilah yang dikatakannya. Iblis diizinkan untuk melakukan kesalahan, tetapi mereka sama sekali tidak diizinkan untuk melakukan kesalahan. Bagi Mo Zhu, membuat kesalahan bisa ditoleransi dan bisa dimaafkan. Tetapi melakukan itu benar-benar suatu kejahatan dosa besar dan tidak dapat ditoleransi. Bahkan jika Departemen Militer tahu bahwa Liu Feng sengaja menargetkan Zhu Hengyu, itu tidak akan berbuat banyak baginya. Kecuali ada seseorang di Zhu Hengyu, dan berdiri untuk berbicara untuk Zhu Hengyu. Kalau tidak, Zhu Hengyu tidak akan pernah punya hari. Belum lagi bagaimana Zhu Hengyu membenci. Di sisi lain, perintah Zhang Kui telah dikeluarkan. Selain itu, waktu pesanan transfer juga telah tiba. Jika Zhang Kui dan Mo Xuai terus tinggal, kapal perang Departemen Militer akan pergi. Pada saat itu, bahkan jika Zhang Kui Mo Xuai dan 100.000 tentaranya ingin pergi, mereka tidak bisa pergi. Setelah rute itu benar-benar terputus oleh ras iblis. Lalu, pasukan 100.000 kuat Zhang Kui harus mati kelaparan di sini. Dalam keputusasaan, meskipun Zhang Kui Mo Xuai benar-benar ingin tetap membantu Zhu Hengyu. Namun, mengingat kehidupan 100.000 pasukan di bawah komandonya, ia harus pergi. Sebagai pesulap, kepentingan Legiun haruslah yang terpenting, mengesampingkan perasaan pribadi. Meskipun sihir Zhang Kui sangat tidak mau. Tapi dia masih harus naik kapal perang Departemen Militer sesuai jadwal dan mengundurkan diri ke pulau tetangga Pulau Bulu Darah. Pulau Blood Feather adalah pulau tetangga Pulau Yang Jiao.
Bentuk pulau bulu darah, seperti bulu melengkung, terletak di atas laut. Dengan kedatangan Tuan Ajaib Zhang Kui dan 100.000 tentaranya, pertahanan Bloodfeather Island hampir 2 kali lipat. Tidak mudah bagi pasukan iblis untuk menangkap pulau bulu darah. Tapi, meskipun pasukan iblis tidak mungkin untuk menangkap pulau bulu darah dalam jangka pendek, memotong rute pulau yang jauh itu mudah. Zhu Hengyu dan penjaga iblis 3000 harinya akan benar-benar kehilangan persediaan. Zhu Hengyu tidak khawatir sama sekali. Ingin memotong perbekalannya, bagaimana mungkin? Anda tahu, Zhu Hengyu memiliki kapal perang platinum yang bisa menyelam di bawah permukaan laut, serta kapal perang emas hitam. Ini memiliki puluhan ribu cincin dimensi. Cukup tarik perahu, cukup lebih dari 3000 tentara, makan dan minum selama beberapa bulan. Dan selama suplai tidak terputus, Zhu Hengyu dapat mengandalkan lebih dari 3000 hari pengawal iblisnya untuk tinggal di Gietoran. Setelah melihat Zhang Kui dan Mo Xuai, serta 100.000 tentaranya pergi, Zhu Hengyu Sen tertawa dingin. Sempoa Liu Feng benar-benar bagus. Tapi bagaimana mungkin Zhu Hengyu berurusan dengan baik? Dengan senyum dingin, Zhu Hengyu berkata, Ziyun, Anda akan pergi ke departemen militer sekarang dan mengatakan bahwa saya Zhu Hengyu, yang akan mengambil alih posisi komandan Gietoran. Apa? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, mata Su Ziyun melebar tiba-tiba, wajahnya tak bisa dipercaya. Jika Anda ingin memimpin komandan sebuah kota, Anda hanya dapat melakukannya jika pendahulunya Mo Xuai meninggal dalam pertempuran atau pergi. Dan 3000 komandan departemen militer harus memiliki lowongan untuk melamar. Yang terpenting, pelamar harus berada di garis depan. Selain itu, wilayahnya belum sepenuhnya ditinggalkan oleh departemen militer. Berbagai kondisi sangat banyak dan sangat rumit. Sangat sulit untuk memuaskan. Tapi pikirkan itu, Pulau Gito belum jatuh. Pesanan Zhu Hengyu belum dikeluarkan. Dengan kata lain, departemen militer belum sepenuhnya meninggalkan Gietoran. Akibatnya, Zhu Hengyu dan 3000 pengawal setan surgawi menjadi satu-satunya kekuatan di Pulau Yangtze, departemen militer. Pada saat-saat seperti itu, Zhu Hengyu memang dapat mengambil alih jabatan komandan Pulau Yangjiao. Peringkatnya sama dengan Zhang Kui dan Mo Xuai. Menonton Su Ziyun tertegun. Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, selain itu, sebagai komandan iblis, saya secara khusus mendaftarkan Su Ziyun dan Su Xiaowan sebagai kepala Pulau Yangjiao. Tolong minta militer untuk menyetujui bersama. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, bukan hanya Su Ziyun dan Su Xiaowan. Bahkan 81 jenderal iblis di sekitarnya benar-benar terkejut. Memalingkan kepalanya sambil tersenyum, Zhu Hengyu melihat ke 81 jenderal iblis dan tersenyum. Aku percaya semua orang telah melihat kekuatan penjaga iblis surgawi. Di sini, aku berjanji kepada semua orang. Selama semua orang berdiri di garis depan tembok kota dan memberikan kontribusi. Jadi, 8 komandan yang tersisa dan 100 komandan Zhu Hengyu sedang menunggu semua orang untuk bersaing. Dari sekarang ke sekarang, di bawah Zhu Hengyu, hanya ada 81 jenderal iblis. Karena itu, selama semua orang bersedia untuk tinggal bersama Zhu Hengyu di kapal yang sama dan mengatasi kesulitan bersama. Jadi yang terburuk, Zhu Hengyu juga akan menyegel mereka 1000 komandan. Para pahlawan dengan pahala luar biasa lebih cenderung disita sebagai kapten. Menghadapi manfaat dari janji Zhu Hengyu, 81 anggota jenderal tiba-tiba membuka mata mereka. Setelah berada di garis depan selama bertahun-tahun, semua orang yang hadir telah lama memandang rendah hidup dan mati. Mereka baru saja mendapatkan pil emas pemecah rintangan dan menerobos belenggu 60 mayat. Sekarang, ada peluang lain untuk meningkatkan pangkat resmi. Siapa yang bisa menolak hal yang begitu baik? Meskipun tinggal di sini tampaknya agak berbahaya, mereka telah melihat kekuatan Heavenly Demon Guard. Heavenly Demon Guard ada di sini, tidak perlu khawatir tentang apapun. Jelas tidak berbahaya seperti yang Anda pikirkan. Kuncinya adalah, untuk ketenaran dan kekayaan, Anda harus berjuang untuk itu. Jika Anda ingin duduk di rumah dengan tenang, maka Anda tidak akan pernah bisa bergabung dengan barisan. Karena itu, hanya sedikit merenung. 81 anggota jenderal merespons pada saat yang sama. Mereka bersedia tinggal di Pulau Yangjiao, bekerja sama dengan Zhu Hengyu, dan mengatasi kesulitan bersama. Su Ziyun naik kapal perang platinum dan bergegas ke Pulau Suangui, menyerahkan dokumen Zhu Hengyu kepada militer. Fakta bahwa Zhu Hengyu mengambil alih komando sihir Pulau Yangjiao segera mengejutkan seluruh departemen militer. Faktanya, departemen militer telah meninggalkan Gietoran. Semua pesanan transfer telah didistribusikan. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Zhu Hengyu tidak menerima pesanan transfer, dan ditinggalkan begitu saja. Dengan cara ini, Gietoran setara dengan tidak ditinggalkan. Dalam kemarahan, departemen militer mulai menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Segera, di bawah pengaruh tanaman merambat, kebenaran masalah dengan cepat keluar. Menghadapi penyelidikan oleh departemen militer, tidak ada yang berani menyembunyikan dan menipu. Bahkan Liu Feng Mo Xuai sendiri tidak berani, apalagi yang lain. Sama seperti Liu Feng Mo Xuai dan Zhu Hengyu dihakimi.
Meskipun diketahui bahwa Liu Feng menargetkan Zhu Hengyu dan sengaja menjebaknya, militer tidak menghukum Liu Fengmo dengan tampan. Hanya Liu Feng yang didenda sejumlah uang dan beberapa pangkat militer dikurangi. Tapi selanjutnya, militer harus menghadapi dokumen Zhu Hengyu. Hingga kini, Zhu Hengyu tidak menerima perintah dari Departemen Militer. Dengan cara ini, dia masih menjadi pembela Gietoran. Sebagai komandan militer tertinggi di Gietoran, Zhu Hengyu memang memiliki hak untuk mengambil alih jabatan Kepala Iblis. Lebih kebetulan, Tuan Magis dari Kota Ekor Domba kebetulan telah meninggal beberapa hari yang lalu. Awalnya, di dalam Departemen Militer, mereka dengan marah berjuang untuk mendapatkan posisi kosong penyihir. Tetapi saya tidak memikirkannya, tetapi saya dibawa pergi oleh Zhu Hengyu, yang jauh dari garis depan dan ditugaskan untuk itu. Di hadapan Zhu Hengyu yang tampan yang memimpin diri sendiri, Departemen Militer ingin langsung menolaknya, dan sangat tidak setuju. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa tindakan Zhu Hengyu semuanya sesuai dengan hukum militer dari Kementerian Urusan Militer. Bahkan jika Anda ingin mengabaikannya, militer tidak dapat menemukan pernyataan yang masuk akal. Karena saya belum menyerah Gietoran. Karena masih ada garnison di Gietoran. Karena Zhu Hengyu adalah komandan militer tertinggi Gietoran. Karena ada lowongan di pangkat Mo Xuai. Kemudian Zhu Hengyu memiliki hak mutlak untuk mengambil jabatan pahlawan setan. Departemen militer tidak memiliki hak untuk menghentikannya, atau memveto. Pepatah lama baik, negara tidak dapat diperintah tanpa raja, dan tentara tidak bisa diperintah tanpa hari. Terutama di garis depan, situasinya berubah sepanjang waktu. Sekarang Tuan Ajaib Ram Style sudah mati. Dan di Pulau Gietoran, seorang guru sihir lain juga telah dipindahkan. Kemudian, di teater, komandan militer tertinggi dapat mengambil alih jabatan komandan iblis. Peraturan militer yang serupa tidak unik untuk ras setan. Faktanya, naga, phoenix, ras iblis, dan bahkan gerbang bintang memiliki peraturan militer yang sama. Anda bahkan dapat mengatakan lebih jauh. Sejak hari dunia lahir, sampai masa depan yang tak terbatas. Bahkan hingga saat dunia hancur. Peraturan militer ini pasti akan ada dalam tentara semua kelompok etnis dan akan diterapkan dengan tegas. Departemen militer tidak bisa berbuat apa-apa selain menyetujui dan lulus. Aturan militer ini ditetapkan oleh leluhur iblis. Bahkan leluhur iblis tidak memiliki hak untuk mengubah peraturan militer ini. Adapun orang lain, tak usah dikatakan lagi. Departemen militer dengan cepat menyetujui aplikasi Zhu Hengyu. Bahkan posisi Su Ziun dan Su Xiaowan sebagai komandan kepala langsung disetujui. Namun, di dalam departemen militer, penampilan semua anggota tentara itu jelek. Semua orang sudah siap untuk menyerah sepenuhnya pada Gietoran. Setelah Anda melepaskan Gitohon, maka Anda dapat bersaing untuk posisi kosong iblis. Tapi sekarang, Zhu Hengyu dibawa pergi oleh posisi Mo Xuai. Bahkan jika semua orang ingin bertarung, tidak ada lagi argumen. Apakah Anda ingin menyalahkan Zhu Hengyu? Memang, jika bukan karena orang ini, posisi Mo Xuai akan tetap ada di sana. Tetapi masalahnya sekarang adalah meskipun Zhu Hengyu juga disalahkan, semua orang tidak memiliki banyak kebencian terhadap Zhu Hengyu. Lagi pula, Zhu Hengyu tidak ingin tinggal di sana, dan dia tidak lebih dari serangga miskin yang ditargetkan oleh Liu Feng. Pelakunya yang sebenarnya tidak lain adalah Liu Feng. Departemen militer jelas melepaskan Pulau Yang Jiao, tetapi ia memilih menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi, meninggalkan Zhu Hengyu di sana. Jika bukan Liu Feng yang diam-diam melakukannya, bagaimana mungkin Zhu Hengyu memiliki kesempatan seperti itu? Hal yang paling menyedihkan bagi semua orang adalah, setelah menyetujui Zhu Hengyu untuk mengambil alih jabatan Master Sihir, perintah disiplin Zhu Hengyu juga gagal secara bersamaan. Perintah disiplin Zhu Hengyu hanya bisa menghukum iblis, tetapi dia tidak bisa menghukum iblis. Dengan cara ini, Zhu Hengyu dapat sepenuhnya memerintah pasukan dan meninggalkan Pulau Yang Jiao. Jabatan iblis yang ditahannya sendiri tidak dapat dipulihkan. Bukan tidak mungkin bagi orang lain untuk berdebat. Namun, prosesnya masih merupakan proses sebelumnya. Untuk bersaing dengan Zhu Hengyu dalam 7 pertandingan berturut-turut dan mengungguli mereka dalam 4 pertandingan, ia akan dapat duduk di pelatih. Dari sudut pandang semua orang, Zhu Hengyu pasti akan meninggalkan Pulau Yang Jiao untuk pertama kalinya. Setelah memelototi Liu Feng dengan kebencian, semua anggota markas militer pergi. Semua anggota pasukan harus segera kembali, memanggil anak-anak mereka yang sombong, dan melakukan semua persiapan. Begitu Zhu Hengyu meninggalkan Pulau Gito, mereka akan menantang Zhu Hengyu. Meskipun Zhu Hengyu sekarang telah mengambil posisi tampan iblis, posisi tampan ini tidak benar. Zhu Hengyu sendiri hanyalah iblis. Apalagi latar belakang dan potensinya terlalu dangkal. Para gangster di semua tingkatan di departemen militer memiliki keyakinan mutlak untuk membantu anak-anak dan cucu-cucu mereka mengalahkan Zhu Hengyu dan memenangkan posisi tampan. Menonton sekelompok kepala militer pergi, Liu Feng tampak pahit. Dia tahu betul bahwa meskipun hukuman yang dideritanya tidak berat, pada kenyataannya, sakit kepala yang membuat marah semua orang. Cukup yakin, seperti Liu Feng khawatir, setengah waktu setelah orang-orang besar dari departemen militer pergi.
Komando militer tingkat tinggi mengeluarkan perintah militer. Liu Feng dipindahkan dari posisinya saat ini, ditugaskan ke Departemen Arsip Departemen Militer, dan bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Pekerjaan Departemen Arsip secara alami menghitung dan mengatur arsip. Secara alami, fungsinya tidak perlu banyak dibicarakan. Pada dasarnya, tidak ada kekuatan nyata sama sekali. Menghadapi ini, Liu Feng tidak bisa menahan tangis tanpa air mata. Jelas, ini adalah hukuman paling kejam baginya. Jabatan arsip ini tidak hanya tidak memiliki kekuatan nyata, tetapi juga tidak melihat manfaatnya. Pada dasarnya, ini adalah pengasingan dalam departemen militer. Dengan senyum pahit duduk di kursi, Liu Feng tampak putus asa. Saya tahu itu seperti itu, dan saya seharusnya tidak menargetkan Zhu Hengyu. Tapi siapa yang menyangka pria itu begitu licik? Bukan saja dia tidak berhasil, tetapi dia mengambil kesempatan untuk melompat ke atas tahta Master Sihir. Duduk di kursi dengan lemah. Liu Feng menyipitkan matanya dan mencibir. Para komandan militer itu harus menunggu Zhu Hengyu untuk memimpin pasukan dan meninggalkan Gietoran. Tapi saya tidak tahu mengapa, Liu Feng tidak berpikir begitu. Jika Zhu Hengyu begitu sederhana, bagaimana mungkin Liu Feng sampai akhir sekarang? Kepada Liu Feng, Zhu Hengyu tidak akan pernah dengan mudah meninggalkan Pulau Yangjiao. Selama dia berada di Pulau Yangjiao, posisi magis Zhu Hengyu sama stabilnya dengan Gunung Tai. Dalam keadaan ini, Zhu Hengyu masih di garis depan, dan posisinya yang tampan tidak dapat ditantang. Mengganti pelatih sebelum pertempuran jelas merupakan tabu bagi ahli strategi militer. Karena itu, selama Zhu Hengyu tidak pergi, yang lain tidak punya hak untuk menantang. Tentu saja, Departemen Militer juga dapat mengeluarkan perintah transfer untuk memindahkan Zhu Hengyu dari Pulau Yangjiao. Tapi itu sangat, dia harus mengirim pesulap untuk menggantikan Zhu Hengyu. Tanyakan saja, dengan Pulau Yangjiao, situasi kota Yangjiao saat ini. Setan mana yang rela mati di sana? Ketika jalur suplai benar-benar terputus, bahkan jika Anda dapat mempertahankan Gietoran, Anda harus mati kelaparan. Yang paling penting, Zhu Hengyu ingin pergi, dia selalu mengirim kapal perang untuk menjemputnya. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa rute Pulau Yangjiao telah terputus oleh ras iblis. Sekarang kapal perang dikirim, bukankah mereka mengemudi ke kelompok kapal perang iblis untuk mati? Karena itu, Zhu Hengyu tidak akan meninggalkan Pulau Yangjiao dalam waktu singkat. Bahkan jika dia ingin pergi, pasukannya tidak bisa pergi. Dari perspektif militer, meskipun Su Ziyun kehabisan, itu bisa dimengerti. Di dalam cincin dimensi, sebuah Thunderbolt dapat dipasang. Pada kecepatan Su Ziyun, Anda pasti bisa melarikan diri dari kejaran tentara iblis. Karena itu, bukan masalah besar jika hanya beberapa orang saja yang diusir. Tapi para prajurit di bawah komando Zhu Hengyu, tidak mungkin bagi semua orang untuk menjadi Su Ziyun. Tidak bisakah mereka semua pecah? Oleh karena itu, dalam kasus di mana rute terputus, Zhu Hengyu tidak mau keluar, dan dia tidak bisa keluar sama sekali. Belum lagi, betapa pahitnya Liu Feng, betapa menyesalnya. Di sisi lain, Su Ziyun menerima persetujuan dari Departemen Militer, dan mengambil kapal perang Platinum sesegera mungkin dan bergegas kembali ke Gietoran. Sepanjang jalan, kapal perang Platinum menyelinap di bawah laut. Meskipun ada banyak kapal perang klan iblis, kapal perang Platinum Zhu Hengyu tidak dapat ditemukan sama sekali. Adapun Gietoran, para prajurit iblis sebenarnya tidak mengepung Gietoran. Jika Zhu Hengyu ingin memerintahkan pasukan untuk pergi, pasukan setan pasti akan berbaris untuk mengirim, dan tidak akan pernah menggunakan kekuatan. Sekarang, klan iblis telah benar-benar menduduki Pulau Yangwei. Jika Zhu Hengyu ingin pergi, itu ternyata adalah jantung dari klan iblis. Tapi, seperti yang dipikirkan Liu Feng, Zhu Hengyu tidak ingin pergi sama sekali. Ada 3.000 penjaga iblis di sini, Zhu Hengyu tidak khawatir tentang jatuhnya Pulau Yangjiao sama sekali. Bahkan jika pihak lain mengirim setan tampan, Zhu Hengyu sama sekali tidak takut. Meskipun tubuh iblis Zhu Hengyu masih tetap berada di paragraf ke-64. Tapi begitu demonisasi dilakukan, tubuh perang iblis terkondensasi. Kekuatan tempur Zhu Hengyu akan mencapai tahap ke-74. Itu benar-benar dapat menghadapi iblis yang tampan, bahkan dengan kuat dihancurkan. Bahkan jika pihak lain mengirim Raja Iblis, Zhu Hengyu tidak takut. Meskipun satu-satu, Zhu Hengyu tidak bisa mengalahkan Raja Iblis. Tapi jangan lupa, di bawah komando Zhu Hengyu, ada 3.000 penjaga iblis. Di bawah api 3.600 penjaga iblis, bahkan Raja Iblis tidak bisa lepas dari nasib terbunuh dalam hitungan detik. Tentu saja, Raja Iblis yang sebenarnya hampir tidak mungkin dibunuh. Dengan kebijaksanaan Raja Iblis, bagaimana mungkin mudah jatuh ke dalam perangkap? Biarkan 3.000 Heavenly Demon memenjarakan para penjaga dan membunuhnya. Di bawah Raja Iblis, ada banyak setan tampan. Di bawah komando setan tampan, ada banyak Jenderal Iblis. Belum lagi pemusnahan Raja Iblis. Bahkan, hampir tidak mungkin mendapatkan kesempatan untuk memilih Raja Iblis. Menurut perjanjian diam-diam antara Iblis dan Iblis, Raja Iblis dan Raja Iblis tidak akan muncul di garis depan.
Mereka hanya akan duduk di area belakang, sambil mengawasi perang dan berlatih. Adapun pergi ke garis depan untuk membunuh musuh secara langsung, hampir tidak mungkin. Raja Iblis dan Raja Iblis tidak begitu malas, juga tidak membosankan. Selain itu, penambahan Raja Iblis dan Raja Iblis akan membuat situasi pertempuran menjadi lebih intens. Begitu ini terjadi, baik Iblis maupun Iblis akan menderita kerugian besar. Begitu klan Iblis dan klan Iblis telah jatuh, bukankah klan Naga dan Phoenix akan bangkit? Oleh karena itu, menurut aturan yang tak terucapkan, para biksu di tingkat raja tidak akan pergi ke depan untuk bergabung dengan perang. Jika Anda benar-benar bertemu Raja Iblis, Anda hanya bisa menyalahkan Zhu Hengyu karena nasib buruk. Apalagi benar-benar menjumpai kata-kata Raja Iblis. Zhu Hengyu dan 81 Jenderal Iblis, yang semuanya telah memulai demonisasi, mungkin belum tentu berperang. Meskipun itu pasti merupakan kerugian besar, sangat mungkin untuk mengalahkan Raja Iblis. Setelah beberapa hari, Su Ziyun bergegas kembali ke Pulau Yangjiao dan kembali ke kota Yangjiao. Zhu Hengyu memberi perintah kepada Su Xiaowan, dan mengirim Su Xiaowan bergegas ke Pulau Suangui untuk menerima serangkaian pasokan dari Mo Xuai. Sebagai setan yang baru direkrut, Zhu Hengyu dapat menerima sejumlah besar ramuan obat level 6. Terutama buah dupa hari itu, Anda bisa mendapatkan 3 potong setiap tahun. Dengan cara ini, Zhu Hengyu dapat meningkatkan pangkat iblis dari 64 menjadi 67. Selain itu, Zhu Hengyu juga dapat menerima sejumlah besar bahan obat dan persediaan. Ini semua adalah sumber daya kelas atas yang memenuhi syarat dan berhak diperoleh Mo Xuai. Kali ini, Su Xiaowan hanya menghabiskan 3 hari. Awalnya, ketika Zhu Hengyu ingin datang, dia hanya bisa mendapatkan 3 buah ajaib Tianxiang. Tapi saya tidak pernah berpikir. Ketika Su Xiaowan kembali, dia membawa 6 buah ajaib Tianxiang. Setelah penyelidikan yang cermat, Zhu Hengyu menyadari. Buah ajaib Tianxiang tahun ini memang 3. Tetapi untuk 1 bulan lagi, ini adalah tahun berikutnya. Pada saat itu, Zhu Hengyu akan dapat menerima 3 buah ajaib Tianxiang lagi. Untuk menyelamatkan masalah, markas besar militer Pulau Suangui merilis buah sihir Tianxiang tahun depan. Setelah mendapatkan 6 buah ajaib Tianxiang, Zhu Hengyu sangat senang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia memasuki ruang alkimia dan mulai memperbaiki pil Demon Tianxiang. Setelah setengah bulan, ketika Zhu Hengyu menerobos, pangkat tubuh sihirnya telah dinaikkan dari 64 menjadi 70. Setelah sihir dihidupkan, tubuh perang iblis terkondensasi. Zhu Hengyu akan langsung memiliki kekuatan 80 segmen Raja Iblis. Namun, sejauh ini, sumber daya Zhu Hengyu pada dasarnya sepenuhnya terputus. Zhu Hengyu tidak dapat ditemukan untuk bahan obat di atas level 7. Bahkan Departemen Militer memiliki lebih banyak biksu dan lebih sedikit anggota, yang tidak cukup untuk dibagikan. Di Kepulauan Domba Sihir, bahan obat di atas level 7 pada dasarnya mengering. Bahan obat di atas kelas 7 semuanya tentang tahun. Tanpa lebih dari 1 juta tahun sifat obat itu sama sekali bukan bahan obat kelas 7. Sejauh ini, di antara 3.000 kelompok pulau di Kepulauan Setan, semua ramuan obat yang telah digunakan untuk tahun ini telah dipetik dan hampir punah. Tanpa jutaan tahun untuk tumbuh, tidak akan ada jumlah besar bahan obat kelas 7. Faktanya, meskipun ramuan obat kelas 7 baru tumbuh setiap tahun, tetapi jumlah itu benar-benar terlalu kecil. Selain itu, bahan obat 7 tingkat ini ada di tangan para penyihir utama dan iblis. Bahkan jika dia punya lebih banyak uang, Zhu Hengyu tidak akan pernah bisa membelinya. Lagi pula, tidak ada kekurangan uang untuk Tuan Iblis dan Raja Iblis. Mereka bahkan lebih kaya daripada Zhu Hengyu. Sekarang Zhu Hengyu ingin terus mempromosikan tubuh sihir. Anda hanya bisa pergi ke wilayah ras iblis untuk meraihnya. Tidak ada jalan lain. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, klan iblis telah menempati wilayah klan iblis. Domba iblis kehilangan satu pulau demi pulau lainnya. Oleh karena itu, apa yang harus dikatakan untuk meraih wilayah klan iblis itu adalah murni mimpi bodoh. Klan iblis akan memberikan klan iblis ke genosida. Apa yang kau bicarakan tentang mengambil sesuatu dari situs orang lain? Untuk klan domba iblis, dan bahkan seluruh klan iblis. 70 segmen tubuh sihir hampir mencapai batasnya. Jika Anda ingin menerobos tubuh sihir 70 segmen, secara resmi menaikkan peringkat tubuh sihir ke segmen 80, itu hampir mustahil. Klan domba iblis sampai hari ini, Raja Iblis dari 80 segmen tubuh iblis bertambah, tetapi hanya ada 300. Mungkin ada beberapa Raja Iblis tua yang tersembunyi, tetapi orang itu tidak bisa lagi dihitung. Iblis veteran, hidup terlalu lama. Mereka tidak lagi berjalan keliling dunia, dan tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati sekarang. Belum lagi perampokan iblis. Bagi Zhu Hengyu dan yang lainnya, hal terpenting sekarang adalah menyelamatkan nyawa. Cobalah untuk menemukan cara untuk menjaga Gietoran sebelum membicarakan hal-hal selanjutnya. Meskipun untuk sementara waktu, tampaknya klan iblis telah berhenti menyerang dan menyerang, tetapi itu hanya masalah sementara. Untuk menduduki seluruh pulau Yangjiao sesegera mungkin, iblis tidak keberatan melepaskan Zhu Hengyu dan kelompoknya.
Setelah klan iblis memutuskan bahwa Zhu Hengyu tidak akan pergi, itu akan berbeda. Dalam hal apapun, iblis tidak dapat mentolerir hatinya sendiri, memasukkan pisau. Jika Anda tidak peduli dengan Gietoran, kemudian begitu tentara di Gietoran dikirim, jalur suplai iblis akan terputus sama sekali. Setelah jalur pasokan terputus, bukankah pasukan iblis di depan memotong pasokan? Dapat dikatakan bahwa setelah jalur pasokan terputus, bahkan jika Anda lapar, Anda dapat membuat kelaparan semua pasukan pertama iblis. Di sini, perlu disebutkan, meskipun dengan kekuatan Demon Rache dan Demon Rache saat ini, mereka tidak lagi membutuhkan makanan untuk menambah nutrisi. Tapi jangan lupa, ini adalah runtuhnya medan perang. Gas kekacauan, gas rasa malu, dan roh iblis semuanya mengikis tubuh Beku dengan gila. Jika Anda tidak lulus makanan, perbaiki dan tambahkan. Maka paling banyak 1 minggu, itu pasti akan mati. Di bawah erosi Chaoski, Yin Qi, dan Devil Qi. 1 minggu sudah cukup bagi iblis untuk benar-benar kelelahan dan terkikis menjadi sampah. Karena itu, untuk pasukan kedua belah pihak, jalur pasokan adalah jalur kehidupan. Jika jalur pasokan terputus, itu setara dengan garis hidup yang terputus. Inilah sebabnya mengapa Mozu menyerah begitu saja Pulau Klau. Tanpa persediaan, Gietoran tidak tahan sama sekali. Karena itu, pernah dikonfirmasi bahwa Zhu Hengyu menolak untuk pergi. Setelah dikonfirmasi, klan domba iblis tidak berniat untuk melepaskan Gietoran. Kemudian, ras iblis pasti akan meluncurkan serangan gila. Jika Anda tidak mencabut paku di kota Klauen, jalur suplai iblis dapat terputus kapan saja. Hal seperti itu tidak bisa dibiarkan. Karena itu, Zhu Hengyu, Su Ziyun, dan Su Xiaowan harus bersiap untuk pasukan. Bersiaplah untuk pergi berperang kapan saja. Dengan sihir tampan Zhang Kui, dan lebih dari 100.000 tentaranya pergi. Di seluruh Gietoran, hanya Zhu Hengyu dan partainya yang tersisa. Dinding dengan panjang lebih dari 3.000 meter dapat dijaga oleh pasukan Zhu Hengyu. Meskipun dikatakan bahwa Zhu Hengyu memiliki 3.600 penjaga iblis. Dan 81 anggota peringkat tubuh sihir menembus jenderal sihir tingkat 60. Tetapi ini tidak cukup. Rata-rata 1 meter dari Demon Guardian tampaknya terdengar banyak. Namun, di tengah gelombang pasang, pasukan berkebangsaan Yao masih jauh di belakang. Jika Anda ingin mempertahankan kota Gietoran, sama sekali tidak mungkin untuk mengandalkan 3.600 Demon Guard saat ini. Bahkan jika itu hampir tidak dapat menahannya, itu pasti untuk menghindari munculnya korban. Ketika kepadatan dan kekuatan daya tembak tidak cukup. Setelah penembak setan Griffin, serta penembak burung Nasar berangkat. Setelah iblis Lang akan bergegas ke tembok kota dalam batch, pada saat itu, akan selalu ada beberapa korban. Meskipun ada 81 penjaga iblis, korban yang disebabkan setiap kali ditakdirkan untuk tidak terlalu besar. Tapi di bawah tetesan air, Zhu Hengyu masih tidak tahan. Sampai sekarang, hanya ada 3.600 penjaga iblis total, 1 mati dan 1 kurang, dan tidak mungkin untuk menambahkan. Menghadapi ini, Zhu Hengyu tahu bahwa dia harus menemukan solusi sebelum ras iblis tidak sabar. Sekarang, apa yang paling mengganggu Zhu Hengyu sebenarnya bukan masalah sumber tentara. Hari ini, Kapten Tua telah pergi ke sarang tua di pulau itu dan merekrut ribuan elit. Namun, roh-roh jahat elit ini telah terjebak dalam segmen 30, yang hanya memalukan. Jika itu hanya titik rendah dari badan perang, maka masalahnya mungkin tidak terlalu besar. Tapi masalah terbesar sekarang adalah, Zhu Hengyu tidak mewarisi bola ajaib lagi, untuk mempersenjatai perang elit itu. Tidak ada kekuatan sihir, tidak ada kekuatan sihir mata, tidak ada kekuatan sihir untuk membunuh. Bahkan jika pertempuran elit itu dipindahkan ke Gietoran, itu tidak lain adalah umpan meriam. Kekuatan magis dan mata kekuatan magis hilang. Masalah paling kritis sebenarnya adalah pembunuhan ajaib. Tanpa magic kill, kamu tidak bisa menembak pasukan musuh dari jarak jauh. Sekali dalam kontak dekat, Heavenly Demon Guard tidak lebih dari umpan meriam, dan itu tidak akan bertahan lama. Apa yang harus dilakukan? Semua iblis-iblis domba dapat membunuh, pada dasarnya telah sepenuhnya dibeli oleh Zhu Hengyu. Meskipun harus ada beberapa kekuatan magis, tersebar di tangan kekuatan besar dan keluarga besar. Tetapi jumlahnya sangat terbatas. Bahkan jika mereka semua dikumpulkan, hanya ada maksimum 180. Di mana saya bisa pergi untuk mendapatkan lebih banyak energi sihir untuk membunuh? Antara Zhu Hengyu dan kepalanya memikirkan. Su Ziyun dengan cepat berjalan ke tenda besar dari luar. Begitu dia memasuki akun besar, Su Ziyun memberikan kepalan tangan penuh hormat dan berkata dengan keras, Tuan Qiyun, ada kapal perang klan monster serigala yang hilang di luar kota, meminta bantuan. Mendengar kata-kata Su Ziyun, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan berkata, mereka semua adalah anggota dari Demon Rache, dan itu juga tepat untuk saling membantu. Kamu bisa memberi mereka. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu berhenti dengan keras. Devil Wolf Battleship. Ya, di medan perang yang runtuh ini, tidak hanya klan domba iblis. Berdekatan dengan klan domba iblis saja, ada 2 klan iblis utama. Ini adalah klan iblis dan klan serigala setan.
Meskipun Zhu Hengyu telah membunuh energi sihir klan domba iblis, semuanya telah diperoleh. Namun, harus ada banyak energi magis di klan iblis dan klan serigala setan. Jika semua kekuatan magis dalam dua ras ini diperoleh, itu sudah cukup untuk membentuk penjaga setan berskala 10.000. Pada saat itu, ada 10.000 guardian iblis surgawi yang menjaga. Gietoran jelas merupakan sup emas. Bersemangat, Zhu Hengyu berdiri dengan keras dan memerintahkan Su Ziyun untuk memenuhi kebutuhan kapal perang iblis serigala. Setelah mengirim Su Ziyun pergi, Zhu Hengyu berjalan bolak-balik di akun militer. Jika Anda bisa, Zhu Hengyu benci untuk segera berangkat mengendarai kapal perang platinum, bergegas ke klan iblis, klan serigala setan, dan mendapatkan semua energi sihir untuk dibunuh. Tapi masalahnya sekarang, tentara klan iblis dapat melancarkan serangan skala penuh pada Gitohon kapan saja. Pada saat kritis, jika Zhu Hengyu tidak ada di sini, seseorang jahat, tetapi itu adalah momok kehancuran. Karena itu, Zhu Hengyu tidak diizinkan pergi. Namun, ia harus terlebih dahulu memastikan keselamatan Gietoran sebelum ia dapat bepergian dengan tenang. Kalau tidak, bahkan jika Zhu Hengyu membeli kembali energi magis untuk membunuh, aku takut Gietoran juga jatuh. Siang hari, Zhu Hengyu mengendalikan tubuh perang iblis, mengambang di depan benteng kota Yangwei. Berdiri tegak, Zhu Hengyu berkata dengan dingin, "Aku Hengyu Mo Xuai, silakan datang dan melihatmu." Melihat Zhu Hengyu terbang di udara, pasukan iblis dari kota Yangwei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa iblis dari klan domba iblis bahkan berani datang sendiri ke dinding klan iblis. Apakah itu mengatakan, dia tidak khawatir, apakah dia akan dikepung oleh para jenderal iblis dan setan tampan? Melihat kepala kota, berlari bolak-balik, seorang prajurit monster yang ketakutan dan jenderal monster. Zhu Hengyu tidak bisa menahan cibiran. Sebelum perubahan, Zhu Hengyu tidak berani menjadi begitu kacau. Kalau tidak, di bawah pengepungan dan penindasan tentara iblis, Zhu Hengyu benar-benar sulit untuk melarikan diri. Tapi kali ini tidak lebih baik daripada di masa lalu. Mulai sekarang, Zhu Hengyu memiliki kekuatan api penyucian, tidak perlu lagi khawatir dikelilingi dan ditekan. Berbeda dari kekuatan Shenrou, kekuatan Shenrou lebih digunakan untuk meningkatkan kekuatan serangan dan memperkuat kekuatan destruktif, dan digunakan untuk tujuan eksternal. Kekuatan api penyucian lebih banyak digunakan untuk memperkuat tubuh sihir dan memperkuat pertahanan, yang digunakan untuk tujuan internal. Kekuatan Shenrou menghubungkan bagian atas, tengah, bawah, dan tiga dantian. Dengan meningkatnya kekuatan api penyucian, kekuatan, kecepatan, dan daya tahan Zhu Hengyu telah sangat ditingkatkan. Bahkan tanpa kekuatan api penyucian, Heavenly Demon Warframe Zhu Hengyu sudah sangat kuat. Kontrol dan kendali iblis Qi oleh tubuh perang iblis surgawi telah mencapai kondisi sempurna. Oleh karena itu, Zhu Hengyu tidak hanya dapat mempertahankan bentuk tubuh perang iblis selamanya. Yang paling penting adalah kecepatan penerbangan dan fleksibilitas penerbangan Zhu Hengyu tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Setelah memiliki kekuatan api penyucian, kecepatan terbang Zhu Hengyu meningkat secara eksponensial dengan meningkatnya kekuatan api penyucian. Pada saat ini, Zhu Hengyu bisa datang secepat yang dia inginkan, tetapi dia juga bisa berlari. Jika Anda ingin pergi, Zhu Hengyu hanya akan berbalik dan pergi. Tidak ada yang bisa menyusulnya. Meskipun di mata para prajurit iblis dan jenderal iblis, Zhu Hengyu hanya berani dan apokaliptik, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Zhu Hengyu tahu bahwa dia benar-benar aman. Belum lagi, apa yang dipikirkan kedua pihak. Di sisi lain, setan tampan iblis akhirnya muncul di atas kota. Memandang Zhu Hengyu di udara, klan iblis mendengus dingin, dan sebelum lengannya bergetar, dia langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke udara. Elang emas itu tampan. Zhu Hengyu tidak bisa tidak mengagumi iblis elang emas yang tampan terbang di udara dan terbang di udara. Klan elang emas adalah salah satu dari 3 keluarga kerajaan dari klan iblis. Bersanding dengan Griffon dan Gosauk. Namun, di atas medan perang yang runtuh ini, 3 keluarga kerajaan utama telah membedakan diri mereka sendiri. Di atas medan perang yang runtuh, di antara 3 keluarga kerajaan klan iblis, yang pertama adalah klan Raja Wali Emas, yang kedua adalah klan Gosauk, yang ketiga adalah klan Griffon. Alasan untuk ini juga dipengaruhi oleh lingkungan supergravitasi di medan perang yang runtuh. Karena runtuhnya medan perang, gravitasi terlalu tinggi. Suku Griffin tidak lagi bisa terbang. Tubuh yang berat mencegah mereka meluncur. Karena itu, di antara 3 keluarga kerajaan, suku Griffon benar-benar hilang. Pada dasarnya, suku Griffon menjadi anggota Angkatan Darat. Yang kedua adalah keluarga Gosauk. Para jenderal klan elang yang terus muncul dan meluncur di atas kepala kota sebenarnya adalah klan Changying. Gosauk berukuran relatif kecil dan ringan di badan. Karena itu, di atas medan perang yang runtuh ini, mereka masih bisa meluncur untuk jarak yang jauh. Bahkan tembok kota yang tinggi, mereka dapat menggunakan kekuatan peralatan untuk mengeluarkan ke udara dan meluncur sepanjang jalan. Karena itu, Jenderal Iblis dari suku Elang jelas merupakan jenderal dari suku Iblis. Namun, jika dibandingkan dengan klan Elang Emas, klan Changying bukanlah apa-apa.
Belum lagi para jenderal iblis dan setan tampan dari klan Elang Emas. Katakan saja elang emas liar. Elang emas itu besar, dan lebar sayapnya bisa mencapai lebih dari 2 meter. Elang emas tidak hanya cepat, tetapi juga sangat kuat. Elang emas dewasa dapat dengan mudah mengambil seekor kambing di udara, dan kemudian jatuh ke tanah, di mana ia dibunuh hidup-hidup. Ini liar, burung dan binatang yang paling umum. Anda tahu, klan elang emas dari klan iblis tidak sebanding dengan elang emas liar. Keluarga elang emas, di darat memakan macan tutul harimau, sepasang genggaman tajam yang tajam, dapat merobek macan tutul harimau. Di udara, klan elang emas memakan klan naga. Untuk klan elang emas, bahkan klan naga hanya dapat terkoyak oleh klan elang emas. Mengupas kram dan memakannya dengan gigitan. Oleh karena itu, apakah di surga atau di bumi, klan elang emas benar-benar tak terkalahkan. Satu-satunya hal yang klan elang emas tidak bisa lakukan adalah di bawah air. Begitu jatuh ke air, suku elang emas segera beristirahat. Kinerja bahkan tidak sebagus bebek. Namun, tirani di udara dan di darat sudah cukup untuk menetapkan status klan elang emas. Terutama di medan perang yang runtuh ini. Klan elang emas, tidak mungkin meraih mangsa lagi, dan melonjak. Namun, menggunakan sayapnya sendiri untuk mempertahankan penerbangannya sendiri bukan masalah. Meskipun jarak penerbangannya tidak terlalu jauh. Meskipun waktu penerbangan tidak boleh terlalu lama. Tapi klan elang emas adalah satu-satunya ras di antara klan iblis. Melihat iblis elang emas berambut pirang dan berkulit putih yang tampan, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menghirup udara. Klan elang emas benar-benar terlalu kuat. Terutama sepasang cakar dengan lubang emas, yang merupakan hadiah sepasang senjata ajaib. Di depan suku elang emas, bahkan baju besi pertempuran platinum masih akan menghancurkanmu. Saat berburu, para biksu dari klan elang emas menggunakan cakar ini untuk merobek harimau dan macan tutul dan menyerah kepada sang raptor. Selain itu, paruh tak terkalahkan dari klan elang emas hanya tak terkalahkan. Selama pengamatan Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan mendengus dingin, apakah iblis Hengyu tampan? Nama yang bagus. Tapi, kau datang padaku, ada apa? Menghadapi iblis elang emas yang tampan ketika ditanya, Zhu Hengyu membereskan suasana hatinya dan berkata, saya datang ke sini kali ini untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Yang Mulia Yao Shuai. Perjanjian gencatan senjata. Mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan tidak bisa membantu tetapi tertegun. Benar-benar lelucon. Sekarang, rute Gietoren telah terputus sama sekali. Seluruh Gietoren telah menjadi kota yang terisolasi. Untuk klan iblis, tentara kota Yang Jiao telah menjadi kura-kura di Guci. Kapanpun Anda ingin membunuh, bunuh saja. Jika Anda malas membunuh, membuat mereka kelaparan hidup-hidup juga merupakan cara yang baik. Tapi sekarang, kura-kura di Guci ini bahkan telah datang ke pintu untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata. Ini benar-benar tawa. Zhu Hengyu menyipitkan matanya saat dia melihat ke depan dan ke belakang dengan senyum setan elang emas yang tampan. Jika Anda memikirkannya sendiri, Zhu Hengyu tidak takut pada siapapun. Tapi tidak sekarang, Zhu Hengyu jauh lebih dari dirinya sendiri. Di kota Gietoren, ada lebih dari 3.600 penjaga iblis. Ada 81 jenderal iblis. Su Ziyun dan Su Xiaowan. Bagi mereka, dia harus mengertakkan gigi. Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada yang perlu dibicarakan di dunia ini, kan? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, setan elang emas yang tampan itu mengembuskan tawanya dan menghapus air mata dari senyumnya, kamu membicarakannya, mengapa aku harus menandatangani perjanjian gencatan senjata denganmu? Zhu Hengyu mengangkat bahu dan berkata, apalagi itu, tentu saja itu menguntungkan. Manfaat. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan tiba-tiba berhenti tertawa, dan menatap Zhu Hengyu dengan serius. Benar, di dunia ini, alasan mengapa semua orang berjuang keras adalah membunuh. Dalam analisis akhir, itu masih menarik. Jika Zhu Hengyu dapat memberikan manfaat yang cukup. Belum lagi gencatan senjata, bahkan jika Anda membiarkan iblis mundur dan melepaskan pulau Yang Jiao, itu tidak masalah. Melihat dalam ke arah Zhu Hengyu, iblis Raja Wali Emas berkata dengan ramah, apa manfaatnya bagi kami? Zhu Hengyu berkata, bukan urusan saya untuk mengatakan apa-apa. Sekarang Anda kuat dan lemah, apa yang Anda butuhkan, buka saja mulut Anda. Di hadapan kata-kata Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan itu memalingkan bibirnya dengan jijik dan berkata, kamu semua omong kosong, semua yang kamu miliki aku akan langsung mengambilnya, mengapa kamu harus berhenti berperang dengan kamu? Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu berkata, aku tidak punya apa-apa sekarang. Bahkan jika kamu telah merebut kota Gietoren, kamu hanya bisa mendapatkan mayat dari tanah, dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Setelah mengatur bahasa, Zhu Hengyu terus menjelaskan. Sekarang, Zhu Hengyu dan pasukannya jelas ditinggalkan oleh iblis domba. Untuk fakta ini, elang emas Yao Shuai juga tahu benar. Karena itu, Zhu Hengyu sekarang dapat dikatakan miskin dan kosong, tanpa apa-apa.
Bahkan jika elang iblis emas yang tampan segera memerintahkan pasukan iblis untuk membunuh dan menghancurkan Gietoran, itu sama sekali tidak masuk akal. Dia pasti tidak akan mendapat manfaat apapun. Setelah menandatangani perjanjian gencatan senjata, Zhu Hengyu harus meninggalkan Pulau Gito dan pergi untuk mempersiapkan manfaat yang dibutuhkan oleh iblis Raja Wali Emas. Dengan cara ini, setan elang emas yang tampan menandatangani perjanjian gencatan senjata, hanya bisa mendapatkan manfaat besar. Adapun pertanyaannya, akankah Zhu Hengyu mengambil kesempatan ini dan tidak pernah kembali? Setan elang emas sama sekali tidak khawatir. Jika Zhu Hengyu ingin berlari, dia bisa berlari kapan saja. Dengan kekuatan dan kemampuan Zhu Hengyu, dia akan pergi, dan Yao Su tidak bisa tinggal. Bahkan, dia akan mengucapkan selamat tinggal padanya. Karena itu, kedua belah pihak mengenalnya dengan baik. Dari awal hingga akhir, Zhu Hengyu bukan dirinya sendiri. Zhu Hengyu ingin datang seperti yang dia inginkan, dan dia bisa pergi bahkan jika dia ingin pergi, bahkan iblis elang emas mungkin tidak bisa menjaganya. Untuk Zhu Hengyu, dia adalah penjaga iblis di bawah komandonya. Karena itu, selama Zhu Hengyu dapat memenuhi kebutuhan Golden Eagle, selama Zhu Hengyu dapat membawa manfaat yang cukup untuk Golden Eagle Legend, sebenarnya tidak ada yang perlu dibicarakan. Bagaimanapun, selama lebih dari 3.000 pengawal iblis ditutup, Zhu Hengyu pasti akan kembali. Dia pasti akan membawa manfaat yang diinginkan oleh elang emas Yao Shu. Di sela-sela pikirannya, mata elang emas yang tampan itu tidak bisa tidak menyala. Gollum, sambil menelan ludah, Raja Wali Emas berkata dengan gagah, mau menandatangani gencatan senjata. Tidak masalah. Sedikit menyipit, Raja Wali Emas berkata dengan gagah, selama gencatan senjata, setiap bulan Anda harus membayar 10.000 yuan emas, bagaimana menurut Anda? 2.000 emas. Mendengar setan elang emas yang tampan, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya, wajahnya tidak bisa dipercaya. Lelucon apa? Setan elang emas yang tampan ini tidak mungkin bodoh, dia bahkan akan memintanya untuk emas. Meskipun, bagi iblis, emas juga merupakan logam yang penting. Terutama saat menyempurnakan instrumen sihir dan ukiran pola ajaib. Emas sangat penting. Namun secara umum, emas bukanlah logam yang sangat penting. Untuk setan, penduduk biasa memiliki banyak emas. Selain itu, emas bukanlah salah satu logam strategis yang dikendalikan oleh militer. Meskipun jumlah emasnya tidak banyak, bagi iblis, emas hanya bisa dianggap berharga, tetapi tidak sebagai harta. Belum lagi, itu pulau setan Zhu Hengyu. Saat menambang deposit kriolite, Anda akan mendapatkan banyak emas logam yang terkait. Menonton Zhu Hengyu tertegun. Setan elang emas yang tampan juga tahu bahwa harganya terlalu kejam. Jika 2.000 emas, itu adalah aset besar. Memikirkan hal itu, demam iblis Raja Wali Emas dengan cepat mengubah mulutnya dan berkata, jika tidak ada cukup emas, perak akan berhasil. 100.200 perak sebulan, bagaimana menurutmu? Zhu Hengyu tersenyum getir, tidak. Kami punya emas. Sebelum Zhu Hengyu selesai berbicara, setan elang emas yang tampan dengan bersemangat berkata, mengapa? Apakah itu terlalu banyak? Benarkah, 8.002 emas sebulan, atau 82.000 perak, tidak apa-apa? Mendengarkan kata-kata setan elang emas yang tampan, Zhu Hengyu benar-benar terdiam. Tidak apa-apa jika itu adalah 2.000 emas, atau 100.000 perak. Bagi Zhu Hengyu, ini bukan masalah sama sekali. Awalnya, Zhu Hengyu ingin menyetujui. Tetapi tidak pernah menyangka bahwa elang-elang emas yang tampan menurunkan harganya di sana. Zhu Hengyu tahu bahwa ekspresi elang emas yang didambakan. Emas dan perak ini, meski tidak terlalu bermanfaat bagi iblis. Tapi yang jelas, benda kuning dan putih ini, daya tarik dan godaan untuk iblis, mungkin tidak kecil. Awalnya, Zhu Hengyu hanya ingin mengorbankan kepentingan tertentu dengan imbalan waktu damai. Mengambil keuntungan dari waktu ini, Zhu Hengyu bergegas ke klan Setan Ox dan klan Serigala Setan untuk mendapatkan bola sihir warisan yang terbunuh oleh energi sihir. Tetapi sekarang tampaknya ini tidak harus memberikan manfaat murni. Menyipitkan matanya sedikit, Zhu Hengyu berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, emas atau perak, saya memiliki semuanya. Benar-benar 12.000 emas sebulan, sama sekali tidak ada masalah. Apakah kamu punya? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, mata elang emas yang tampan itu lebih cerah. Dia memandang Zhu Hengyu dengan penuh semangat dan berkata, mengapa Anda memiliki kesulitan lain? Menghadapi pertanyaan iblis elang emas yang tampan, Zhu Hengyu melihat sekeliling dan kemudian tersenyum, apakah Anda pikir ini adalah tempat untuk berbicara? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan tanpa sadar melihat ke bawah. Seperti yang Anda lihat, puluhan ribu tentara iblis memegang kepala mereka, telinga mereka ke samping, memperhatikan perubahan. Dalam sesaat berpikir, setan elang emas tampan itu menoleh dan menatap Zhu Hengyu. Di antara kedua matanya, iblis elang emas yang tampan tersenyum dan berkata, ini benar-benar bukan tempat untuk berbicara, bagaimana? Anda punya nyali untuk pergi ke kantor tampan iblis saya. Menghadapi undangan setan elang emas yang tampan, Zhu Hengyu tersenyum dan mengulurkan tangan, tidak ada yang berani, setan yang tampan tolong memimpin jalan di depan.
Melihat Zhu Hengyu begitu berani, setan elang emas yang tampan juga sangat menghargai. Sambil tersenyum, setan elang emas yang tampan itu berbalik dan berkata, "Jadi, ikuti aku." Di antara pidato, setan elang emas yang tampan berbalik, menggerakkan sepasang sayap di belakangnya, dan terbang menuju rumah tampan setan. Zhu Hengyu tidak takut. Dia mengikuti di belakang setan elang emas yang tampan dan terbang ke arah rumah tampan setan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.